Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia yang ada di muka bumi ini berasal dari satu ayah dan satu ibu, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Dari merekalah lahir keluarga pertama dalam sejarah manusia, keluarga yang menjadi awal mula peradaban di dunia. Kehidupan mereka bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan pelajaran berharga yang Allah abadikan dalam wahyunya. Di dalamnya ada cinta dan kasih sayang, ada ujian dan cobaan, bahkan ada tragedi yang menjadi peringatan bagi seluruh umat setelahnya. Kisah keluarga Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kita bahwa membangun rumah tangga bukanlah perkara mudah. Ada amanah besar yang harus dijaga, ada ketakwaan yang harus ditanamkan, dan ada ujian yang harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Mari kita telusuri bersama perjalanan keluarga pertama di bumi ini, pernikahan Nabi Adam dan Hawa, kelahiran anak-anak mereka, hingga perselisihan Habil dan Kabil yang melahirkan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Saudaraku, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan Allah dengan fitrah untuk hidup berdampingan. Tidak ada seorang pun yang mampu menjalani kehidupan ini seorang diri. Dalam kasih sayangnya, Allah menciptakan pasangan agar manusia saling melengkapi, menumbuhkan rasa cinta, dan membangun kehidupan bersama. Karena itu, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah tidak membiarkannya sendirian. Dari rahmatnya, Allah menciptakan seorang pendamping, seorang istri yang menenangkan hati, Hawa. Dari sinilah sejarah pernikahan manusia dimulai. Para ulama tafsir menyebutkan, Hawa diciptakan oleh Allah dari bagian diri Nabi Adam, untuk menunjukkan bahwa keduanya berasal dari satu jiwa. Seperti yang Allah firmankan, Dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar ia merasa tentram kepadanya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 189. Hawa diciptakan sebagai pasangan yang sejajar, bukan untuk diperbudak, tetapi untuk menemani Nabi Adam, melengkapi kekurangannya, dan menjadi sumber ketenangan. Riwayat ulama menyebutkan bahwa setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa awalnya ditempatkan di lokasi yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di tanah India, sementara Hawa di Jazirah Arab, di wilayah yang kini dikenal dengan Jeddah. Namun, dengan kasih sayangnya, Allah mempertemukan keduanya kembali di sebuah tempat yang hingga kini dikenal sebagai Jabal Rahmah di Padang Arafah. Tempat ini menjadi simbol cinta dan pertemuan, dan setiap musim haji, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Arafah untuk beribadah, seakan mengingat kembali kisah pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Di sanalah Allah mensahkan pernikahan pertama dalam sejarah manusia. Pernikahan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya keturunan manusia di muka bumi. Pernikahan Nabi Adam dan Hawa adalah pernikahan suci yang langsung Allah halalkan, menjadi teladan bahwa ikatan pernikahan adalah jalan yang diridai Allah untuk melanjutkan kehidupan, menjaga kehormatan, dan membangun keluarga. Dari pernikahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan keturunan yang banyak kepada Nabi Adam dan Hawa. Setiap kali Hawa melahirkan, ia dianugerahi anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari generasi inilah manusia berkembang biak, sesuai dengan aturan Allah yang ditetapkan pada masa itu. Inilah awal terbentuknya peradaban manusia di muka bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejarah manusia selalu dimulai dengan keluarga. Dari keluarga Nabi Adam dan Hawa, kita belajar bagaimana fitrah manusia diuji, dengan cinta, dengan rasa iri, dengan kesetiaan dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dari keluarga pertama inilah juga tercatat peristiwa kelam yang menjadi pelajaran sepanjang masa. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia yang dilakukan oleh Kabil terhadap saudaranya sendiri, Habil. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran, bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk direnungkan. Karena penyakit hati yang menimpa Kabil, yaitu iri, dengki, dan tunduk pada hawa nafsu, tetap hidup hingga hari ini, bahkan menjadi akar dari banyak kerusakan di dunia. Dalam syariat pada masa itu, Allah menetapkan aturan. Anak laki-laki hanya boleh menikah dengan saudara perempuannya yang lahir dari pasangan kembar berbeda, bukan kembar sepasang. Aturan ini adalah bagian dari syariat Allah untuk menjaga keturunan manusia di masa awal.
Disinilah muncul perbedaan yang menguji kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, dua watak yang berbeda. Habil adalah sosok yang sabar, taat dan bertakwa. Ia bekerja sebagai penggembala ternak, hidup dengan kesederhanaan dan ketenangan. Sedangkan Qabil memiliki tabiat keras, penuh amarah, dan mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ia bekerja sebagai petani, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan dengki. Ketika tiba waktunya untuk menikah, Qabil menolak ketentuan Allah. Ia menginginkan saudara perempuan kembarnya sendiri, yang memang lebih cantik. Padahal Allah menetapkan bahwa ia seharusnya menikah dengan saudara perempuan Habil. Dari sinilah lahir pertentangan yang membawa pada tragedi besar. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang berhak atas ketetapannya. Qabil membawa hasil pertaniannya, namun ia tidak memilih yang terbaik. Ia hanya mempersembahkan hasil yang biasa-biasa saja, tanpa keikhlasan di hati. Sedangkan Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik dari ternaknya, dengan penuh ketulusan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam dengan benar. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka, dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, 'Aku pasti akan membunuhmu.' Dan siapa yang diterima? Kurban Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurban Qabil ditolak. Penolakan itu menyalakan api iri dalam hati Qabil. Ia berkata dengan penuh dengki kepada Habil, 'Aku pasti akan membunuhmu.' Namun, jawaban Habil begitu menyejukkan, penuh ketakwaan. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27 dan 28. Habil tidak melawan karena ia takut melanggar larangan Allah. Ia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh tawakal. Namun Qabil yang dikuasai amarah tidak mendengarkan nasihat saudaranya. Dengan hatinya yang gelap, ia akhirnya membunuh Habil. Maka tercatatlah, inilah darah pertama yang ditumpahkan di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang terbunuh dengan zalim, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil, ikut menanggung dosa, karena dialah yang pertama kali membuka jalan pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qabil telah kehilangan saudaranya dan dosanya tertulis selamanya. Ia menanggung dosa besar pembunuhan pertama, dan hingga hari kiamat, setiap pembunuhan tanpa hak yang terjadi di dunia, Qabil ikut memikul sebagian dosanya. Setelah membunuh, Qabil bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasad saudaranya. Rasa takut, penyesalan, dan kebingungan menyelimuti dirinya. Maka Allah mengirim seekor burung gagak yang menggali tanah dengan paruh dan kakinya, lalu menguburkan gagak lainnya yang mati. Melihat itu, Qabil berkata, "Celakalah aku. Apakah aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan jasad saudaraku?" Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Akhirnya ia pun menguburkan saudaranya, tetapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah keluarga Nabi Adam bukan sekadar cerita lama, tetapi cermin untuk kehidupan kita hari ini. Dari Nabi Adam dan Hawa, kita belajar tentang cinta, kesetiaan, dan amanah membina keluarga. Dari Habil, kita belajar tentang keikhlasan, ketakwaan, dan kesabaran. Dan dari Qabil, kita mengambil pelajaran pahit tentang bahaya iri hati, amarah, dan kesombongan. Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran, agar setiap generasi manusia memahami bahwa jalan kebaikan dan jalan keburukan selalu terbentang di hadapan kita. Semoga kita semua mampu menjaga keluarga kita dengan iman, menumbuhkan kasih sayang di dalamnya, dan menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, serta kebencian. Karena keluarga bukan sekadar ikatan darah, melainkan ladang amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bisyawab.